Tidak ada lagi orang berpikir ana dapat rizki karena ana bekerja. Allah yang kasih rizki. Memang kita disuruh berusaha, tapi yang memberikan rizki, yang meluaskan rizki, yang menyempitkan rizki, yang menahan rizki, itu Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, betapa seringnya Allah memanggil kita, dan itu tanda sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita makhluk yang sering lupa. Kita makhluk yang punya kesibukan yang membuat kita terlena. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena biasanya orang kalau dipanggil itu dia mau mendengarkan. Ittaqullah. Di antara panggilan Allah, Allah memanggil kita untuk bertakwa kepadanya, untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita mengingat Allah dan tidak melupakannya, agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur, agar kita taat, patuh dan tidak durhaka. Itulah sebenar-benarnya takwa. Dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bekerja, tetangga kita juga kerja, orang tua kita juga kerja cari duit. Anak-anak kita persiapkan agar mereka ke depan dapat pekerjaan, mencari rizki sebagai modal untuk kehidupan. Pekerjaannya bermacam-macam. Ada yang wirausaha, ada yang jadi pegawai swasta, ada yang jadi pegawai negeri. Dan sekarang ini macam-macam pekerjaan semakin banyak, tapi tujuan semuanya satu: cari fulus, cari uang. Tidak tercela mencari uang, tidak hina orang yang bekerja di dunia ini mengumpulkan harta, asalkan ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Mulk, ana ingin mengajak semua yang hadir pada hari ini untuk merenungkan beberapa ayat di surat Al-Mulk yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap malam, setiap hari. Yang di antara fadilah membaca surat Mulk itu, kita akan diselamatkan dari azab kubur. Jumlahnya 30 ayat.
Di ayat 15 di pertengahan surat Al-Mulk Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai untuk kalian. Kita lihat orang dari Jember bisa sampai ke Surabaya, orang Surabaya bisa sampai Jakarta, orang Papua bisa sampai ke Aceh, orang Aceh bisa sampai ke Afrika, orang Afrika bisa sampai ke Eropa, orang Eropa bisa sampai ke Australia. Tuh orang-orang yang ada di Australia sekarang orang Eropa mereka dulu, orang Inggris sana. Kok bisa itu terjadi? Allah yang memudahkan itu. Huwallazi, dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai. Lalu Allah katakan famshu fi manakibiha, kalian jalanlah di lorong-lorongnya, di gunung-gunungnya, di jalan-jalannya, di lembah-lembahnya. Silahkan berjalan, lakukan perjalanan mencari rizki, nggak apa-apa. Allah perintahkan untuk itu. Tapi Allah ingatkan wa kulu mir rizqi, makanlah kalian dari rizkinya. Konsep rizki ini harus dibenarkan di diri kita. Tidak ada lagi orang berpikir anak dapat rizki karena anak bekerja. Allah yang kasih rizki. Memang kita disuruh berusaha, tapi yang memberikan rizki, yang meluaskan rizki, yang menyempitkan rizki, yang menahan rizki, itu Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya? Kita melihat orang-orang yang kerjanya sulit, capek, lelah, merantau ke tempat yang jauh, sedikit dapatnya. Dan ada orang yang di negerinya, di kampungnya, tidak banyak waktu yang dia habiskan, dan tidak banyak tenaga yang dia buang. Bahkan dia di bawah AC dingin, keringatan pun tidak, tapi banyak duitnya. Rizki itu tidak berkaitan dengan ijazah. Jangan dipikir yang lulus S1 rizkinya lebih banyak dari yang SD. Tidak. Kita melihat dengan nyata orang-orang yang tidak lulus SD, kok bisa kaya dia? Ada orang-orang yang kuliah sampai S2, kerja sama yang lulusan SD. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rizkinya. Allah yang kasih rizki. Innallaha huwar razzaq, Allah yang memberikan rizki. Maka jangan sampai kita bersandar kepada akal kita, kepada kekuatan kita, kepada relasi kita, kepada semangat kita, sehingga kita berpikir, oh semakin anak kerja keras semakin banyak rizkinya. Rizki itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau cari rizki, minta sama yang memberikan rizki. Makanya pintu rizki yang paling utama itu apa? Tawakal. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya ucapan lisan, tapi hati tidak bergantung kepada Allah. Tawakal itu percaya sama Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah saja. Kalau benar tawakal kalian, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Allah yang kasih rizki. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Kita lihat burung itu jemaah, tidak pernah sekolah itu burung, tidak pernah belajar di sekolah perbisnisan, di sekolah pertanian,
Dia juga nggak punya lemari es untuk menyimpan makanan. Dia juga nggak punya rekening untuk meletakkan. Nggak ada burung itu. Tagdu khimason wa taruhu bitanan. Pagi keluar lapar, pulang kenyang. Besok makan apa? Allah. Makan dari rizki pemberian Allah. Lalu Allah juga mengingatkan kita, wa ilaihin nusyur. Jangan terperdaya dengan dunia. Jangan lengah dengan kemegahan, kenyamanan di dunia ini, sehingga kalian lupa dengan kematian. Kepada Allah kita akan dikumpulkan. Sebanyak apapun harta yang dimiliki akan ditinggal. Kita lihat orang-orang kaya buka usaha di setiap kota, punya toko di setiap desa. Jangan ditanya berapa jumlah hartanya. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah dia akan kembali. Yang pejabat negara, presiden, yang di bawahnya presiden, apapun jabatannya, wa ilaihin nusyur, akan digiring semua kepada Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan dari kuburnya. Tapi kadangkala orang keenakan sama dunia ini. Maka di ayat 16 Allah mengatakan aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Karena harta kalian mungkin, karena kekuasaan kalian, karena jabatan kalian, karena kemampuan kalian, kalian merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Merasa aman dengan yang ada di atas langit sana, yang dapat membuat bumi ini terbelah. Allah bisa jadikan bumi ini gempa, jemaah, kita berada di dalamnya. Dan saat ini ada kekhawatiran bahwa boleh jadi ada gempa dengan dahsyat menyerang Indonesia. Iya, mungkin saja itu terjadi. Engkau sedang tidur di rumahmu, engkau sedang bekerja, engkau sedang bermain-main, Allah goyang ini pun. Dan kita sudah melihat kejadian-kejadian orang yang tidak pernah pulang kembali ke negerinya ketika Allah berikan azab itu. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau kalian merasa aman dengan yang di atas langit sana, merasa aman dari azab Allah, yang Allah mampu mengirimkan angin dengan batu, badai, topan. Allah mampu. Dan kita tetap berbuat dosa. Kita tetap nyaman mencari uang, mencari rezeki, bekerja tiap hari, berangkat pagi, sore pulang, yang ada di benaknya hanya uang dan harta saja. Bumi ini ada yang punya. Semua fasilitas diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Semua akan tahu kelak bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah ajak kita untuk merenung. Merenungkan apa? Merenungkan burung. Kita sering pulang ke rumah sore lihat burung terbang. Siapa yang ngajari burung itu terbang? Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Sedangkan manusia bertahun-tahun berpikir, akhirnya ada pesawat terbang. Dan kita juga melihat, alhamdulillah daerah kita sering melihat ada pesawat terbang lagi. Allah katakan, awalam yarau ila tayri fawqahum. Apakah mereka tidak memandang, tidak memperhatikan burung di atas mereka? Safati wa yaqbid,
Burung itu membuka sayapnya, terbang ke sana kemari, kemudian dia kepakkan lagi sayapnya. Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Ma yumsikuhunna illar rahman. Allah yang maha pengasih, yang membuat dia tetap ada di sana dan tidak jatuh. Innahu bikulli syai'in basir. Allah itu dengan segala sesuatu melihat dan mengawasi. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak pesawat yang tidak pernah landing kembali? Padahal semua sudah dipersiapkan secara akal, secara teknis, aman. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pasti kembali. Tapi kembali kepada Allah ada dua. Satu namanya surga, satu namanya neraka. Yang hari ini tidak kembali kepada Allah, maka dia tetap akan kembali kepada Allah, tapi ke azab Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Apa yang Allah butuhkan dari kita? Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita, dia yang mengatur alam semesta ini. Kemudian sebagian kita malas untuk kembali kepada Allah dan sibuk mencari harta. Dia pikir dengan harta itu dia akan kekal dan abadi. Lah, kita sudah melihat orang-orang kuat yang mati menjadi bangkai. Orang-orang yang berkuasa turun dan mati menjadi bangkai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di hari Jumat pun kita mencari rizki. Nggak dilarang dalam agama kita. Bekerja di hari Jumat nggak apa-apa. Tidak seperti bangsa Yahudi yang mereka dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Di hari Jumat tetap boleh berdagang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tapi Allah ingatkan, wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil untuk Jumatan itu, untuk sholat Jumat itu, segera kalian. Fas'au ila dzikrillah, bersungguh-sungguh semangat. Kita sedih melihat banyak masyarakat yang ketika Jumatan telat. Apa yang menyebabkan dia telat? Cari rezeki, bekerja. Iya, yang ngasih rezeki itu yang manggil engkau untuk Jumatan. Bukan bosmu yang kasih rizki, bukan keringatmu yang membuat engkau dapat rizki, tapi yang memanggilmu hayya 'alas shalah. Itulah Allah Azza wa Jal yang memberikan rizki kepada hambanya. Kalau dipanggil datang. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya duduk-duduk. Jual beli yang untungnya di depan mata. Ada orang mau beli barang. Kita ngelihat ada keuntungan 100.000. Azan, tinggalkan jemaah. Para ulama nggak sah jual beli ketika azan dikumandangkan. Tinggalkan.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Berapa banyak orang yang bekerja tapi nggak berkah rezekinya. Padahal dia bekerja dari dulu sampai hari ini dia kerja. Tapi kok dilihat hasilnya nggak jelas. Tidak membuat dekat kepada Allah, tidak membuat anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Ada apa sama kita? Selesai sholat Jumat, lanjutkan cari rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata Allah, kalau selesai sholat Jumat itu, silakan lanjutkan kerjaan kalian. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Carilah karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, apapun pekerjaan kita, engkau sedang mencari karunia Allah. Engkau sedang mencari rezeki dari Allah. Berapa banyak di antara kita yang menjilat kepada bosnya, menjilat kepada atasannya dengan harapan dipromosikan, dengan harapan mendapatkan proyek, dengan harapan mendapatkan uang yang lebih. Ini orang nggak paham, yang kasih rezeki itu bukan bosmu, bukan atasanmu, tapi Allah yang kasih rezeki. Maka silahkan bekerja, tapi ingat, wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran. Silahkan keluar dari masjid, bertebaran di muka bumi, tapi selalu ingat Allah Azza wa Jalla. Tubuhmu boleh di pasar, tubuhmu boleh di kantor, tubuhmu boleh ada di pabrik, ada di jalanan, tapi jantungmu tetap di rumah Allah Azza wa Jalla. Tetap di sini tempatnya. Selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma zikir setelah sholat. Setelah itu engkau tidak lagi berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar kalian sukses jamaah. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengingat Allah dan mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak solawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.